Inilah punya kita. Iya. Ini kita, ini Aceh. Ayo kita bicara. Kita sudah punya politik identitas. Iya. Kita akan dicap oleh anak cucu kita sebagai orang tua yang gagal. Dosa warisan Ya. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Aceh Pos. Alhamdulillah, selamat datang di Dinamika Politik di Aceh Pos. Untuk edisi ini kita bekerja sama dengan Hermes Palace Hotel Banda Aceh. Pada episode kali ini, tepatnya tanggal 9 November 2022, kita akan membedah satu topik yang sedang menjadi perhatian publik di Aceh pada khususnya, yaitu tentang pembahasan rencana revisi Undang-Undang PA atau UU PA, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 yang sedang berlangsung. Bersama kita untuk edisi ini di Dinamika Politik di Aceh Pos TV sudah hadir anggota DPRA, yaitu Ketua Badan Legislatif atau Banlek DPR Aceh, Pak Mawardi MSE atau yang akrab disapa Tengku Ade. Terima kasih sudah hadir di studio di Aceh Pos TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku Ade. Ini menarik kita bicara tentang sesuatu yang sangat sakral ini ya. Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006 yang sudah saatnya nampaknya untuk dibedah, direvisi. Ya. Setelah pertama dulu pada Januari kalau nggak salah ya, Tengku Ade, itu dibahas di DPD, Ya. di DPD RI ya, menghadirkan 4 perguruan tinggi negeri waktu itu sebagai narasumber untuk mitra dengar pendapat untuk revisi UU PA. Baik, itu sejarah awalnya tentang wacana untuk merevisi UU PA ini. Dari 4 PTN yang diundang waktu itu sepakat bahwa UU PA harus direvisi ya, demi perbaikan pelaksanaan otonomi khusus dan perdamaian Aceh. Ini semangatnya. Itu semangatnya. Kemudian ada juga beberapa produk hukum baru di Indonesia yang dalam tanda kutip memutilasi kekhususan Aceh, termasuk pemilu serentak yang sejatinya berlangsung pada 2022 harus mengikuti hingga bersamaan menjadi pemilu serentak pada 2024 nanti. Padahal kita punya dasar hukum yang cukup kuat. Kemudian tentang kanun jinayat, ya, kanun jinayat berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang perlu revisi untuk menjawab permasalahan hukum terhadap pelaku yang selama ini dianggap relatif ringan, ya, sanksi hukumnya, bahkan sering diputuskan bebas. Kemudian kita juga berkaca pada keberhasilan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini, ya, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, di amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Sejalan berakhirnya 20 tahun pelaksanaan dana Otsus Papua. Tapi juga karena secara intrinsik ini UU PA mengandung beberapa kelemahan. Inilah yang menyemangati mungkin untuk dilakukan revisi terhadap Undang-Undang PA tersebut. Nah, langsung aja kepada Tengku Ade ini kita bertanya ini, bagaimana ini Anda melihat UU PA nomor 11, Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh ini, yang saat ini sudah memasuki 16 tahun usianya ya. Apakah keberadaan UU PA sudah memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Aceh? Ini mungkin yang pertanyaan pertama yang kita ajukan kepada Tengku Ade. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aceh Pos telah mengundang kami untuk bernegosiasi, membicarakan tentang persoalan yang sedang timbul hari ini ya. Yeah. Baik, kita melihat
kami DPR Aceh sebenarnya dalam konteks pertanyaan bagaimana keadaan Undang-Undang PA telah diterapkan selama 16 tahun ya. Ya, 19 tahun kurang lebih ya. Iya. Artinya kalau kita melihat dalam konteks secara luas, UU PA ini memang membawa dampak perubahan memang bagi Aceh di dalam konteks regulasi. Artinya Aceh masuk dalam sebuah fase baru setelah ada undang-undang ini. Betul. Yaitu bisa kita katakan fase Aceh masuk dalam politik hukum. Karena ada hukum tersendiri. Iya, yang mengatur ya. Iya. Nah, setelah perjalanannya kita melihat dengan berbagai dinamika yang berkembang selama ini. Memang di satu sisi ada hal yang memang membanggakan. Tetapi di banyak sisi ada hal yang masih kurang. Artinya di dalam penerapannya terjadi berbagai macam benturan. Iya. Ada benturan dalam regulasi di antara hierarki undang-undang yang ada di Indonesia. Yang sayogianya kita berharap bahwa UU PA ini sebenarnya adalah pelimpahan kewenangan. Betul. Nah, setelah pelimpahan kewenangan, yang kewenangan tersebut diatur dengan aturan sendiri, yaitu yang namanya Kanun Aceh. Baik dari segi syariat Islam, dari semua sektor pelimpahan kewenangan. Tetapi yang terjadi hari ini adalah kanun-kanun itu tidak bisa dijalankan. Sehingga bentuk kekhususan dan keistimewaan yang kita harapkan hari ini di Aceh, itu sama sekali tidak bisa dijalankan secara komprehensif, secara menyeluruh. Iya. Ada kendala. Mungkin dalam tanda kutip mandul ya. Iya. Ya. Itu yang mendasari artinya muncul wacana untuk merevisi. Kembali lagi saya tegaskan bahwa DPR Aceh tidak dalam konteks mengusulkan revisi. Iya. Revisi ini muncul dari inisiatif DPR RI asal Aceh, ya, dari fraksi P3 kalau saya tidak salah, dan dengan Porbesnya. Betul. Porbesnya, mereka yang menginisiasi di DPR RI. Nah, dalam konteks ini DPR Aceh pada posisi mana? DPR Aceh belajar dari pengalaman UU PA pada tahap awal dulu di 2006, bahwa dulu kan terlalu banyak ada draft, ada civil society, ada RIGAM, ada dari DPR, sehingga tidak maksimalnya pengawalan, tidak terjadi konsolidasi, tidak ada konsensus kesepakatan terhadap satu draft, sehingga lahirlah UU PA dengan prematur, kita katakan, dengan waktu yang sangat singkat, dengan berbagai macam masukan-masukan, sehingga pemerintah ataupun DPR RI dalam tapi waktu itu dilibatkan juga semua komponen ya. Dilibatkan, tetapi tidak ada kekompakan di Aceh. Tidak ada konsensus kesepakatan, ini yang menjadi keinginan rakyat Aceh. Tidak ada. Nah, kita mencoba, karena kita mendengar bahwa DPR RI sudah memasukkan revisi UU PA dalam proleg 5 tahunan, dan juga diinisiasi untuk masuk dalam proleg prioritas 2003. Sehingga DPR Aceh melakukan langkah-langkah untuk menginisiasi, berada di garda terdepan sebagai representatif rakyat Aceh untuk bagaimana membangun konsolidasi tersebut. Membangun konsolidasi supaya tidak ada dua draft. Karena tokoh-tokoh Aceh hari ini juga terjadi pro kontra nih di dalam revisi. Pro kontra di sini dalam artian belum ada penjelasan. Pro kontra artinya antara kekhawatiran dan keinginan. Di satu sisi kita ingin UU PA ini direvisi, tapi di satu sisi ada kekhawatiran. Ini yang menjadi persoalan. Konsekuensinya ya. Konsekuensinya. Yang paling urgent menurut Tengku Ade, poin-poin apa saja kira-kira yang sangat penting diprioritaskan revisi ini? Yang kalau kami melihat secara penerapan hampir 17 atau katakanlah 15 tahun perjalanan undang-undang pemerintah Aceh ini, kalau kita runut, kita lihat dari sisi regulasinya, dari sisi ekonominya, dari sisi kewenangannya, ini Aceh kan kita dihadapkan pada persoalan ekonomi hari ini. Artinya ada yang salah.
Maka itu dari satu sisi itu menjadi landasan kita, menjadi hal yang sangat penting terhadap kepastian pengelolaan kekayaan alam Aceh. Itu satu. Yang kedua adalah terhadap kepastian pelimpahan kewenangan yang ada di pasal 7 UU PA itu pasal yang sangat sensitif. Itu masalah pelimpahan kewenangan terhadap Aceh. Dan juga ada prasa yang disebutkan di dalam Undang-Undang PA itu mengenai pembatasan prasa yang disebut terhadap NSPK, norma standar prosedur tambah kriteria lagi. Ini menjadi persoalan. Dan ada juga dilakukan blok di ujung setiap pasal itu mengikuti aturan perundang-undangan, prasa kalimat mengikuti peraturan perundang-undangan. Nah, secara tidak langsung pelimpahan kewenangan dalam artiannya itu adalah pendelegasian. Kalimat pendelegasian itu para pemberi delegasi dia tidak punya hak lagi. Nah, ini yang menjadi dasar yang sangat urgen di dalam kita melakukan revisi. Dan kita DPR Aceh sebenarnya sangat berhati-hati. Artinya ini kan permainan politik, ada politik antara pusat dengan daerah. Politik hukum, artinya ada kepentingan orang-orang di sana. Dan juga kita melihat hari ini nilai tawar Aceh di tingkat pusat itu lemah. Dulu saja yang masih baru dengan semangatnya masih ya kan? Yang luar biasa tapi bisa demikian. Coba bayangkan. Tapi dalam konteks hari ini kita percaya bahwa melihat pemerintah pusat hari ini sudah terbuka. Mereka sudah terbuka dan care ketika kami datang ke sana, mereka melihat memang ingin membantu Aceh. Jadi sebelum ini sudah pada tahap apa ini? Sebelumnya tentu ada semacam diskusi dengan pemerintah pusat ya. Tanggapan mereka itu artinya open sekali mereka terhadap rencana ini. Mereka care dan ingin membantu Aceh. Dan kami juga sudah melakukan beberapa kali konsultasi ke Depdagri, konsultasi ke DPR RI dan juga DPD RI, MPR RI. Ya, kita sudah melakukan konsultasi ke pihak-pihak yang kita anggap punya leading sektor lah di sana kan. Mereka terbuka melihat Aceh ini dengan mereka juga punya pengetahuan terhadap Aceh bahwa bagaimana Aceh itu adalah sebuah daerah yang memang modal yang perlu disayangi. Dan kita berharap mereka juga untuk membuka diri lah terhadap hal ini. Sekarang di DPRA sedang berlangsung proses rapat dengan pendapat yang melibatkan seluruh komponen di Aceh ini. Apa saja ini yang berkembang dalam diskusi rapat dengan pendapat itu di DPRA? Bagaimana para aktivis misalnya pemerhati politik, ekonomi yang tampil ke situ ke DPRA, apa mereka sepakat dengan wacana ini? Artinya ini perlu didorong terus untuk revisi. Pertama ingin saya sampaikan bahwa semenjak Bapak Ketua DPRA yang baru, beliau sangat concern dan langsung membentuk tim advokasi MOU PA ini sendiri. Dan tim ini sudah bekerja lama dengan melihat DIM, daftar inventaris masalah, sehingga kita melakukan konsultasi. Setelah itu kan sudah ada tuntutan daripada publik, tuntutan publik bahwa kenapa DPR Aceh tidak membuka? Nah, ketika itu kita belum membuka karena belum sampai pada tahapan. Artinya belum ada hal yang perlu kita bicarakan. Kalau hanya dari DIM itu sendiri kan kita tidak bisa menyimpulkan atau betul. Nah, maka setelah DPRA membuat kerjasama dengan tim Unsia, tim Fakultas Hukum Unsia untuk membuat naskah akademik. Baru setelah ini kita akan melahirkan sebuah draft bersama dari naskah akademik yang sudah dirumuskan oleh pakar dengan melihat dengan berbagai dinamika saat ini dengan teori-teori hukum yang baru. Maka inilah kita buka ruang publik. Semua berpartisipasi untuk melahirkan sebuah draft bersama. Dan draft ini akan kita sosialisasikan. Dan 2 hari perjalanan yang sudah kita lakukan partisipasi publik, semua menginginkan
hampir semua menginginkan bahwa revisi ini harus dilakukan. Suatu keniscayaan harus dilakukan, tetapi dalam tanda kutip bahwa harus ada kehati-hatian, penuh strategi bagaimana menciptakan nilai tawar dengan pemerintah pusat supaya apa yang kita usulkan nanti persentase pemenuhannya itu lebih banyak. Apakah DPRA yakin bahwa tidak sampai memunculkan multi tafsir atau multi pendapat yang akhirnya memunculkan banyak draft ya? Kita berharap hanya satu draft yang draft revisi yang bersumber dari berbagai kalangan. Sejauh ini kira-kira mengarah nggak terpecahnya konsentrasi ini dari berbagai kelompok masyarakat Aceh ini? Dari berbagai pihak yang sudah kita bangun komunikasi internal Aceh, saya pikir tidak akan ada dua. Artinya akan utuh ya? Akan utuh. Karena kami juga sudah berkomunikasi dengan beberapa lembaga yang sudah pernah hadir ke Jakarta sama ini. Mereka sebenarnya datang ke sana dalam konteks bukan ingin mengeruhkan suasana, tapi mungkin ingin menunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa apa yang sedang dilakukan oleh DPR Aceh itu merupakan bagian daripada keinginan kami masyarakat. Mereka ingin menunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa masyarakat Aceh peduli terhadap hal ini. Itu yang ingin disampaikan. Berarti yang diundang ke DPRA dalam 2 hari terakhir ini dan ada 1 hari lagi, itu representasi dari sudah mewakili itu ya? Ya, kita akan ini representasi dari tokoh ulama, tokoh lembaga, ormas, dan ada beberapa juga tokoh-tokoh Aceh. Dan kita tidak berhenti di 2 hari, Bang. Tidak berhenti di 2 hari. Ini akan terus, tim yang akan terbentuk nanti itu yang sangat gemuk nanti itu. Kita akan melakukan langkah-langkah. Pertama, konsolidasi internal Aceh. Kedua, bagaimana mengatur sebuah strategi. Ketiga, bagaimana melakukan sosialisasi ke 23 kabupaten kota. Kita akan lakukan roadshow. Semacam roadshow ya? Semacam roadshow. Dan DPR Aceh sudah mempersiapkan anggaran tersebut. Untuk mendapatkan kepastian dukungan secara penuh masyarakat Aceh terhadap draft nanti yang sudah dihasilkan oleh tim. Draft itulah akan kita bawa ke 23 kabupaten kota. Inilah yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Ini loh perubahan yang kita lakukan. Apakah kita sudah sepakat? Dengan draft ini ya? Ini yang akan kita lakukan. Lahirnya UPA ini tidak lepas dari sejarah perjuangan panjang antara GAM, konflik yang berkepanjangan yang akhirnya melahirkan MOU Helsinki, dan ini UPA salah satu produk dari itu semua. Apakah tidak menghilangkan makna sejarahnya nanti dari revisi yang akan dilakukan ini? Kita sudah itu adalah menjadi sebuah DIM sebenarnya. DIM yang paling utama ketika kita buka lembaran undang-undang itu, hal yang pertama kita dapati adalah menimbang. Menimbang itu adalah poin filosofis, yuridisnya. Betul. Kita di filosofis itu sudah mencoba untuk menarasikan bahwa filosofis lahirnya undang-undang itu adalah MOU Helsinki. Dan kita mencoba memasukkan itu kalimat-kalimat yang bisa menjelaskan tentang sejarahnya. Tentang sejarah di filosofi undang-undang tersebut. Jadi itu tidak kita hilangkan ya? Itu tidak, malah kita tambah. Tidak akan hilang ya? Tidak akan. Malah di undang-undang yang lama itu kan tidak dijelaskan secara detail. Tidak dijelaskan. Yang ada karena akibat konflik dan tsunami dijelaskan kan? Dan semangat juangnya yang tinggi di situ itu tidak dijelaskan secara komprehensif. Tapi dalam revisi nanti insya Allah itu kita harus memperkuat. Akan memperkuat hingga nilai itu tidak akan hilang. Tidak hilang. Dan revisi ini juga tidak terlepas komunikasi dengan para pihak. Penandatanganan. Kita akan para pihak yang terlibat dalam penandatanganan itu ya. Dengan Wali Nanggro kita akan samakan persepsi dengan pemerintah, karena di Wali Nanggro juga membuat tim kajian MOU, di pemerintah juga mereka juga membuat tim tersebut. Jadi kita akan kolaborasi. Luar biasa, ini sebuah pekerjaan besar ya. Bagi masyarakat Aceh ini pada umumnya untuk melahirkan produk yang semakin sempurna dari apa yang sudah kita jalankan selama ini. Kembali ke soal tadi, ada yang mengganjal selama katakanlah 15 tahun, 16 tahun terakhir, belum maksimalnya pelaksanaan implementasi dari
dari undang-undang PA ini sendiri. Kalau dalam segi ekonomi seperti Tengku Adik katakan tadi, kita belum maksimal ya, masih ada ganjalan-ganjalan. Ada nggak semacam keyakinan? Ini pertanyaan mungkin lebih ke pribadi dan orang yang terlibat langsung dalam keyakinan bahwa Aceh akan semakin baik ke depan dengan landasan undang-undang ini. Kalau menurut Tengku Adik gimana? Kalau pemerintah pusat dalam revisi ini mengiyakan dengan rumusan-rumusan yang sudah kita hasilkan untuk sementara ini, yang dilakukan bersama antara tim DPR dan tim perumus yang ada di USK, Universitas Syakwala, kami yakin Aceh akan semakin kuat ke depan. Dengan posisi kanun sebagai regulasi dari pelimpahan kewenangan itu sudah kuat, tidak lagi dilakukan fasilitasi, tidak lagi diikat dengan norma standar dan prosedur. Kekuatan kanun itu akan menjadi setara dia dengan PP. Ini yang kita inginkan. Nah, selama ini kenapa kekuatan kanun setara dengan PP? Iya. Selama ini kenapa tidak bisa jalan? Keengganan dari birokrat Aceh untuk menjadikan kanun Aceh sebagai landasan hukum dalam setiap apapun, sehingga lemah. Kanun Aceh hari ini posisinya pada level yang sangat lemah ya. Sangat lemah, dia level perda. Iya, betul. Nah, dalam konteks ekonomi, kita sudah meminta beberapa, pertama aset dari Arun itu dikembalikan kepada Aceh. Kita meminta minerba bagi hasil Aceh, alam Aceh yang 70-30 juga harus diperjelas. Jangan hanya menerima royalti. Betul. Kalau dalam undang-undang PA yang sedang ada, kita hanya menerima royalti bukan bagi hasil. 70-30 itu nggak jalan ya? Nggak jalan, royalti. Tapi kalau pemerintah pusat, saya yakin pemerintah pusat akan beretikat baik, ya kan? Betul. Untuk melihat menjadi role model. Aceh ini adalah role model baik dari sisi syariat Islamnya, dari sisi kekhususannya, dari sisi keistimewaannya. Ini menjadi contoh sebenarnya buat kemajuan Indonesia pada umumnya. Nah, kalau ini diberikan, kita yakin. Artinya kewenangan Aceh memang benar-benar mengelola kekayaan alamnya sendiri. Setelah itu baru kita bagi hasil. Sebagaimana yang sudah disepakati. Dan kita juga ingin mempertegas 70-30% pengelolaan hasil alam Aceh dengan batas 12 mil dan 200 mil itu bagaimana? Ini juga sudah kita akan diperjelas di sini. Sudah ada teori baru yang dicari oleh tim USK. Insya Allah. Jadi naskah akademik itu akan hadir sebuah kekuatan yang bisa menjadikan Aceh lebih kuat lagi ke depan dengan landasan UPA ini ya. Iya, benar. Ini tentu bukan pekerjaan gampang lah ya. Kita yakin sekali bahwa tapi yakinlah kalau semua komponen kita satu sikap, satu kata ya, insya Allah akan berhasil. Kita berharap Bang, masyarakat Aceh dalam hal ini, kita sudah 17 tahun diterpa setelah kita keluar dari sebuah keadaan yang sangat menyedihkan. 17 tahun di dalam perjalanan perdamaian ini, saya rasa kita sudah cukuplah membuka pandangan. Kita jangan lagi terjebak dalam proses pertikaian internal selama ini. Tapi ayo coba, substansi daripada perdamaian ini adalah bagaimana menuntut pemerintah pusat untuk implementasi dari semua butir perjanjian. Betul. Itu substansi. Itu yang utamanya. Kita berharap sangat kepada semua stakeholder yang ada di Aceh, tokoh ulama, GAM, tokoh politisi, akademisi, dan juga para tokoh intelektual yang ada di Aceh, siapapun. Mari berkontribusi pemikiran. Inilah punya kita. Ini kita, ini Aceh. Ayo kita bicara. Kita sudah punya politik identitas ini. Apakah kita ingin melepaskan ini? Kita akan dicap oleh anak cucu kita sebagai orang tua yang gagal. Dosa warisan itu. Insya Allah Tengku Adik ya. Kita berharap ke depan memang Aceh akan jauh lebih baik setelah seperti Tengku Adik katakan tadi. 17 tahun kita persoalan-persoalan internal konflik yang di internal tanpa upaya kita untuk mendesak pusat itu bagaimana mengimplementasikan. Membuat Aceh berubah dalam segala menuju ke arah yang lebih baik begitu ya. Saya pikir banyak yang kita dapatkan dari diskusi singkat kita untuk edisi ini. Mudah-mudahan
ke depan Aceh akan lebih baik lagi seperti harapan kita semua. Mungkin sebelum kita berpisah dalam diskusi kali ini, ada sesuatu yang Tengku Adik mau sampaikan kepada masyarakat atau kepada berbagai elemen di Aceh dalam kaitan untuk revisi UU PA ini. Baik, saya atas nama pribadi dan atas nama kelembagaan. Dalam konteks revisi, kita hilangkan warna, hilangkan latar belakang. Tapi coba tunjukkan idealisme keacehan kita. Bahwa kita orang Aceh yang punya prinsip, orang Aceh yang punya martabat, harkat dan martabat yang sangat tinggi. Dan yang paling penting bahwa bumi Aceh ini diwarisi dengan sangat baik oleh Indatu-Indatu Aceh. Mari kita jaga. Dengan ada momentum Undang-Undang Pemerintahan Aceh melalui sebuah perjalanan politik rakyat Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah kita lakukan dengan darah dan air mata, kita sudah dapatkan hasil hari ini. Mari kita perjuangkan bersama-sama. Hilangkan ego sektoral, hilangkan kepentingan yang sangat kecil. Mari kita gapai kepentingan masa depan anak cucu yang lebih besar, ya. Yang lebih besar. Mungkin ini pendapat saya. Baik, Tengku Adik, rekan dari Pos TV, itu tadi diskusi kita dengan anggota DPRA Mawardi MSE yang akrab disapa Tengku Adik tentang sebuah proses sejarah sekarang ini yang sedang dilakukan difasilitasi oleh DPRA, yaitu revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Mudah-mudahan apa yang sedang diupayakan, diikhtiarkan sekarang ini akan memberikan hasil terbaik untuk anak cucu kita ke depan. Kalau Anda merasa berkepentingan dengan revisi ini, silakan sampaikan komentar Anda, komentar positif, komentar mendukung untuk lebih termotivasi berbagai kelompok, berbagai elemen yang sedang mendiskusikan, yang sedang merancang sebuah revisi menuju ke arah yang lebih baik Aceh di masa depan. Silakan, kami tunggu komentar Anda. Sekian pertemuan kita untuk edisi ini dalam Dinamika Politik di Aceh Pos TV bersama narasumber kita Tengku Adik. Sampai ketemu insyaallah di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.